Penerapan PSBB digulirkan pemerintah guna menekan penyebaran COVID-19. Namun sayang, di tengah pemberlakuan PSBB, pemerintah justru memperbolehkan masyarakat untuk mudik. Padahal, mudik tergolong kerumunan sosial skala besar. Rais Syuriah PCNU Australia, Nadir Shah Hossain, mempertanyakan ketidaktegasan pemerintah karena arus mudik terjadi secara bersamaan dan beramai-ramai. Namun, pemerintah pun meralat pernyataan tersebut. Mensesnek Pratikno menjelaskan bahwa pemerintah justru tengah berusaha agar masyarakat tak mudik dengan menyiapkan bansos untuk masyarakat bawah. Selain itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan libur lebaran dapat dialihkan pada akhir tahun guna menekan arus mudik. Namun, apakah opsi-opsi tersebut dapat meredam tradisi arus mudik? Mensos Juliari Batubara mengaku menyaksikan keefektifan pemberian bansos bagi warga terdampak corona di DKI dalam meredam arus mudik. Begitupun dengan opsi libur lebaran dialihkan. Sebab kini sebagian besar pekerja di DKI yang juga calon pemudik telah melakukan WFH. Sehingga mereka berasumsi pekerjaan bisa dilakukan secara mobile. Problema mudik tak hanya terjadi di dalam negeri. Ini terlihat pada melonjaknya jumlah TKI yang kembali ke Indonesia akibat kebijakan partial lockdown yang diterapkan Malaysia. 1 April kemarin telah ada 4.444 TKI yang pulang melalui Provinsi Riau. Status mereka pun menjadi ODP karena Malaysia termasuk negara penularan COVID-19. Karena potensi penyebaran COVID-19 yang masif, Mendagri Tito Karnavian memberi instruksi pada seluruh kepala daerah untuk mengisolasi para TKI yang memiliki gejala virus corona. Inkonsistensi pemerintah dalam hal mudik mulai memunculkan keengganan masyarakat menuruti PSBB. Masyarakat, khususnya umat muslim, mulai kembali melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid. Seperti Masjid Baitur Rahman Banda Aceh tetap menyelenggarakan sholat Jumat berjamaah di tengah arahan PSBB. Meski masjid lainnya di Aceh meniadakan sholat Jumat. Kemudian pelaksanaan sholat Jumat di Jawa Tengah juga tetap diadakan. Sekretaris PWNU Jateng, Kiai Haji Hudallah Ridwan Naim, mengatakan meski Jateng mulai memasuki zona merah COVID-19, namun penyebarannya tidak merata. Artinya, masih memungkinkan bagi masjid untuk menyelenggarakan sholat Jumat. Selain itu, Bahsul Masail juga mengeluarkan keputusan hukum terkait kehadiran sholat Jumat, yakni orang tanpa gejala atau OTG wajib sholat Jumat. ODP tidak dianjurkan sholat Jumat, PDP haram sholat Jumat. PWNU Jateng bahkan mewajibkan OTG untuk tetap sholat Jumat di masjid. Padahal telah ada ketentuan baru terkait OTG yang berkaitan dengan penyebaran COVID-19. 27 Maret lalu, Kemenkes memperbarui pedoman pengendalian dan pencegahan COVID-19 yang memasukkan OTG dalam kategori terbaru terkait COVID-19. Munculnya keengganan umat muslim untuk mengikuti arahan pemerintah terkait PSBB akan makin diperparah apabila ibadah haji 2020 dibatalkan pemerintah Arab Saudi. Karena jika jemaah haji tetap dibiarkan menempatkan uangnya di tabungan haji, sementara jelang Idul Adha 2020 baru diumumkan pembatalannya, maka akan menimbulkan ketidakpuasan antara pemerintah Saudi, agen haji, TKI, dan nasabah haji. Inilah yang harus diperhatikan pemerintah. Apabila pemerintah serius menerapkan PSBB, maka haruslah tegas. Sebab inkonsistensi akan menyebabkan keengganan publik untuk mengikuti arahan pemerintah. Bermula dari inkonsistensi terkait mudik, menjalar ke ketidakpercayaan pada PSBB dan menyebabkan sholat berjamaah mulai digalakkan. Hingga akhirnya nanti terjadi friksi apabila ibadah haji dibatalkan.